Halo, saudaraku yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas masih dari diambil dari Petrus ya. Tapi ini saya akan ambil dari 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai 15 dengan tema perikop panggilan dan pilihan Allah. Jadi seperti apa? Mari kita simak pembahasannya dan sebelum itu kita akan membacakan ayat firman Tuhan ini dengan tema perikopnya panggilan dan pilihan Allah. Jadi mari kita langsung aja. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Oke? Dan kepada kasih akan saudara-saudara semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ini perlu diperhatikan ya. Menjadi giat dan berhasil. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa sudah dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, untuk memasuki kerajaan kekal, ya, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Jadi para rasul tuh, dia sedang menjelaskan bahwa dia sedang mengingatkan kepada, ya, orang-orang yang percaya ini,
orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi dia menjelaskan hal itu, mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergianku, sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi pada pembahasan kali ini dari 2 Petrus 1 ya, ayatnya yang ketiga sampai 15, di sini tentang panggilan dan pilihan Allah gitu. Jadi di sini pun dijelaskan kita pun harus bertekun, harus selalu apa ya? Jadi selalu di dalam Tuhan gitu. Dan kita dijelaskan juga di sini bahwa kita tuh harus bisa mengendalikan segala tawaran-tawaran di dalam dunia ini. Ya contohnya seperti hawa nafsu, seperti banyak hal lah pokoknya. Kita diajarkan juga untuk, eee, saleh ya, terus melakukan hal yang ibaratnya membentuk imanmu dalam kebajikan juga, dan juga, tentang kebajikan pengetahuan. Jadi kamu tuh bijak gitu dalam memiliki suatu pengetahuan itu. Jadi tidak sembarangan kamu, memaksakan atau, memfungsikan pengetahuan kamu itu dengan sesuatu yang jahat itu. Jangan sampai seperti itu, oke? Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Jadi seperti itu tadi, kita pun harus bisa mengendalikan apa yang sudah kita terima, yaitu pengetahuan, wawasan. Supaya apa? Pengetahuan ini tidak disalahgunakan. Apa yang kamu sudah ketahui, apa yang sudah kamu rangkum, apa yang sudah kamu bentuk di dalam pengetahuanmu, itu jangan sampai disalahgunakan. Jadi adanya penguasaan diri, dalam artian self control. Jadi harus mempunyai kontrol yang tinggi ya, penguasaan dirinya, seperti itu. Dan penguasaan diri ini juga harus dilandasi juga dengan apa ya, dengan ketekunan. Jadi harus rajin, harus giat, seperti itu. Nah, giat untuk apa? Untuk pengenalan akan Kristus Yesus, akan Allah, akan firman-Nya, seperti itu. Dan juga nggak lepas dari perbuatan kita. Untuk apa? Untuk memberikan cerminan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang menawarkan atau memberikan penempatan-penempatan kasih dimanapun kepada siapapun itu. Baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Karena Yesus memberkati dan apa ya, tidak ada suatu golongan-golongan atau pemisah-pemisah itu. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, itu tidak dibatasi. Karena semakin orang itu percaya, maka semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, seperti itu. Jadi, di dalam, ketekunan juga, kita pun harus, apa ya,
harus memegang suatu kesalehan juga, karena ini penting sekali, saudaraku. Kesalehan itu sangat penting sekali, jadi bagaimana kesalehan ini, dia memang kesungguhannya itu ada, kesungguhannya itu benar-benar gitu kepada Tuhan itu, begitu, itu disebut kesalehan itu. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Jadi bukan hanya kita mengasihi Allah, kita menuruti kehendak Allah, tetapi kita mengasihi sesama kita. Karena Yesus berkata apa? Jadilah terang dan garam, seperti itu. Jadilah teladan buat yang lain, teladan yang baik, seperti itu. Eee, dan kasih itu harus melingkupi kepada semua orang ya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu aja, orang-orang yang baik terhadap kita aja, tetapi orang-orang yang mungkin membenci kita ataupun ya tidak mengasihi kita. Kita pun harus tetap mengasihi mereka, seperti itu, ya. Jadi pengerti aja seperti itu secara umum. Jadi kalau hal tersebut itu ada pada kita, maka di dalam firman Tuhan ini menjelaskan kita akan menerima suatu hal yang berlimpah-limpah dan kita akan dibuatnya itu berhasil dalam pengenalan akan Kristus, bukan akan dunia loh. Kadang orang ini, apa ya, suka membelokkan pengertian gitu. Yang dibuat berhasil adalah tentang pengenalan akan Kristus Yesus itu. Jadi bukan pengenalan akan dunia, itu salah ya. Oke, semoga kalian mengerti ya, saudaraku. Dan juga, eee, kekurangannya itu buat orang yang, tidak memiliki hal-hal tersebut, itu dia menjadi buta. Buta pikirannya, hatinya, dan sifatnya, perbuatannya itu menjadi picik. Sifat dan perbuatannya itu menjadi picik. Karena apa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu itu telah dihapuskan ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu. Atau menanggalkan pengharapannya kepada Kristus. Namun dia tetap berbuat jahat, berbuat keji, dipenuhi dengan hawa nafsu segala segala macam tentang duniawi, seperti itu. Jadi di dalam firman Tuhan ini kita disuruh untuk selalu berusaha. Berusahanya itu jangan jangan setengah-setengah, tetapi harus sungguh-sungguh gitu. Supaya supaya apa ya, supaya panggilan Tuhan itu dan pilihanmu ketika engkau memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu makin terbentuk dan makin teguh gitu. Karena kalau kamu melakukan hal itu, kamu tidak akan pernah di dalam ayat Alkitab ini tidak akan pernah tersandung, begitu saudaraku. Jadi, di ayat firman Tuhan ini mengatakan demikian. Jadi kita pun diberikan karunia juga untuk apa ya, untuk memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal itu. Karena Yesus itu adalah perantara kita, perantara antara manusia dengan Tuhan Allah, dengan Sang Bapa. Itu itu Tuhan Yesus itu. Dan para rasul ini selalu mengingatkan di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab ini. Kalau kita sudah mengetahuinya,
kita harus teguh di dalam kebenaran. Ketika kita sudah mendalami nih firman Tuhan, kita disuruh untuk, teguh di dalam kebenaran yang sudah kita terima gitu, ya seperti itu. Jadi, para rasul ini ya selalu dan berusaha untuk selalu mengingatkan para pengikut Kristus, supaya ingat hal-hal poin-poin yang sudah disebutkan tadi, supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang mencerminkan kasih dan damai sukacita, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan dalam, topik, kali ini. Semoga, firman Tuhan ini bisa memberikan suatu wawasan yang baru kepada saudaraku iman Kristen semuanya, karena ya kita harus hidup di dalam Kristus ya. Jangan pernah sekalipun terlintas untuk berpikir menjual iman kita atau mencerai-beraikan iman kita sendiri. Itu fatal akibatnya. Dan jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya. Jadi saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya coba mengingatkan jangan pernah meninggalkan Kristus atau iman. Tetaplah berbentuk untuk sesuai dengan kehendak Allah. Karena jikalau kamu menuruti dan berusaha, di sini kan dijelaskan di dalam firman Tuhan ini, kita harus berusaha sampai selesai, seperti itu. Jadi, mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti di next video selanjutnya, saya akan membahas banyak hal lagi berkenaan dengan firman Tuhan ini ya, di dalam Alkitab tentunya. Oke, saya dari, channel Nabi Karpidol, undur diri dari video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, ataupun bisa share ke teman-teman atau saudara-saudara kalian semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.